Mengapa semua trader? Ya, semua harus melewati fase yang sama sebelum stabil. Dan mengapa banyak trader berhenti tepat sebelum mereka menemukan gayanya sendiri? Mari kita bahas. Ketika seseorang baru masuk dunia trading, mereka masuk fase paling berbahaya, yaitu fase euforia. Chart terlihat gampang, setup terlihat sederhana, profit orang lain terlihat mudah. Mereka merasa, gue juga bisa. Di fase ini, trader belum sadar bahwa yang terlihat sederhana tidak berarti mudah dijalankan. Mereka belum merasakan tekanan mental, belum merasakan floating, belum merasakan salah ambil posisi. Di sini, kebanyakan orang mulai trading dengan keyakinan yang salah. Mereka mengira trading akan mengubah hidup mereka dengan cepat. Padahal justru fase ini yang bikin banyak orang jatuh. Begitu mulai loss, panik muncul, kepercayaan diri runtuh, yang tersisa hanya satu pikiran. Berarti teknik ini tidak cocok. Lalu mereka ganti lagi. Minggu ini SNR, minggu depan order flow, bulan depan supply and demand. Habis itu ICT, habis itu indikator super. Fase ini bisa berjalan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan ironisnya, di fase ini trader tidak benar-benar belajar. Yang mereka cari bukan kemampuan, tapi pelarian. Pelarian dari rasa salah, pelarian dari rasa gagal, pelarian dari rasa tidak bisa konsisten. Ini adalah fase yang menentukan. Di sini trader sudah capek gonta-ganti strategi, sudah lelah melihat grafik warna-warni, sudah muak dengan janji-janji setup anti gagal. Akhirnya mereka mulai bertanya pada diri sendiri, gue ini sebenarnya cocoknya kayak apa? Time frame apa yang bikin gue nyaman? Risk seperti apa yang tidak membuat kepala gue bergejolak? Setup seperti apa yang gue paham secara logika, bukan cuma ikut-ikutan? Disinilah pintu perubahan terbuka. Trader mulai memakai chart bersih, mulai membatasi entry, mulai memahami konteks, mulai stop over trading. Dan untuk pertama kalinya, market tidak lagi terasa seperti musuh, tapi ruang untuk berpikir. Ini adalah fase yang aku jelaskan di konten sebelumnya. Trader mulai menyadari metode orang lain belum tentu cocok, tapi metode yang disesuaikan dengan dirinya pasti jauh lebih kuat. Di fase ini, trader mulai punya rule yang benar-benar dia pahami. Entry bukan lagi tebak-tebakan, stop loss dan TP punya perhitungan. Mereka mulai backtest, mereka mulai dokumentasi. Mereka mulai percaya dengan sistem mereka sendiri. Ini adalah fase kebangkitan seorang trader sebenarnya. Di sini mereka berhenti mencari teknik baru dan mulai mencari konsistensi. Banyak orang berpikir setelah punya metode akan selesai. Ternyata tidak. Fase ini adalah fase di mana trader diuji. Ketika 3 kali loss berturut-turut, ketika setup bagus tidak muncul berhari-hari, ketika market tidak sesuai karakter, ketika disiplin diuji habis-habisan. Konsistensi bukan tentang bisa profit, tapi bisa tetap menjalankan rules saat keadaan tidak enak. Trader yang kuat bertahan, trader yang tidak siap kembali ke fase 2. Di titik ini trader akhirnya paham bahwa trading bukan emosi, bukan feeling, bukan ikut-ikutan, bukan mengejar teknik viral, tapi tentang menguasai diri sendiri. Trader stabil tidak heboh ketika profit besar, tidak panik ketika floating, tidak FOMO ketika ada momentum, tidak ganti-ganti teknik setiap minggu. Mereka tahu yang menentukan masa depan mereka adalah disiplin terhadap metode yang sudah terbukti cocok dengan dirinya. Dan di sini, trader akhirnya merasakan damai dalam trading, sesuatu yang jarang ada di fase sebelumnya. Jadi, kalau hari ini kamu masih bingung, masih gonta-ganti teknik, masih sering merasa tidak cocok, ingat, kamu belum gagal. Kamu hanya belum sampai di fase yang harusnya kamu capai. Setiap trader yang stabil pernah melewati rasa sakit yang sama, dan proses itu bukan tanda kamu tidak berbakat, tapi tanda bahwa kamu sedang menuju tempat yang benar. Tetap jalan, tetap belajar, tetap cari metode yang sesuai dengan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, trading bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang tidak menyerah di fase yang paling menyakitkan.